Jadi yang baru gabung nih, itu kita sudah bahas panjang lebar 1 jam yang lalu tentang salah identifikasi. Sekarang ketika live IG itu terpotong 1 jam aja, akhirnya aku buat live IG baru ini, part 2, yang akan menjelaskan lanjut setelah part 1 tadi. Karena asik ya membahas main itu ya, membahas salah identifikasi. Oke, jadi aku lanjutkan ya. Aku lanjutkan. Jadi untuk mengendalikan pikiran itu ada 2 cara. Itu sudah, ini aku ulas sedikit ya, agar orang-orang yang baru join di part 2 ini paham. Ada 2 cara. Cara pertama adalah mengamati dan mengenali itu. Cara kedua adalah menciptakan yang lebih besar sehingga itu termakan. Contohnya gini, misalkan ada penderitaan ya, ada pikiran derita. Karena kita sudah memahami ya bahwa pikiran atau penderitaan, kemarahan, kegelisahan itu bukan kita, itu hanyalah pikiran-pikiran kita. Jadi ketika pikiran gelisah, pikiran marah, pikiran bahagia, pikiran malas datang, itu caranya ada 2 untuk mengatasi itu. Yang pertama, kita menjadi pengamat, seperti yang Toporoso sarankan, menjadi pengamat, mengenali pikiran-pikiran itu yang datang. Pikiran derita datang, kita amati, kita kenali, kita nikmati sampai benar-benar kenal, terus lewat. Terus muncul lagi pikiran gelisah, kita amati, kita tenangkan diri kita, terus lewat. Pikiran khawatir, pikiran sedih, pikiran patah hati, pikiran kecemburuan, pikiran bahagia pun, pikiran sukacita, pikiran ketenangan lewat. Terus kita amati dan sebagainya, terus kita kenali. Akhirnya kita mengenal banyak pikiran di dalam diri kita. Kita mengenal part of mind. Kita mengenal, kita punya banyak pengetahuan, kita akan menjadi lebih kaya dari itu. Tapi metode pertama ini membutuhkan waktu, needs time, longer than metode yang kedua. Nah, metode kedua itu adalah cara cepatnya. Cuman resikonya kamu akan lebih beresiko untuk salah identifikasi. Karena kamu misalkan kamu ada mind penderitaan yang datang, terus kamu menciptakan mind atau pikiran syukur melahap penderitaan. Ada gelisah datang lagi, lebih besar nih badainya. Akhirnya kamu menciptakan badai rasa ikhlas, terus diciptakan, kamu bener-bener cepet. Nah, akhirnya kita kelahap badainya. Tapi ada lagi badai lagi, kamu ciptakan lagi, terus gitu. Nah, resikonya apa? Kamu capek sendiri pertama. Kamu merasa ada yang kurang sama hidup. Kedua. Ketiga, kamu akan salah identifikasi. Kamu akan mengira bahwa dirimu itu main, padahal bukan. Itu yang metode yang kedua. Resikonya seperti itu. Jadi setiap metode itu ada resikonya sebenarnya. Ada, maksudnya bukan resiko ya. Ada yang kamu dapat selain metode itu, yaitu efek-efeknya. Kenapa kok Prabu ngomong metode kedua itu tadi? Itu cepat. Ya sekarang coba kamu bayangin gajah. Langsung kamu membayangkan. Kamu membayangkan belalainya, membayangkan tubuhnya, warnanya abu-abu, ada gadingnya, gajah itu sebesar apa, telinganya. Kamu langsung membayangkan, yaitu main. Jadi ketika penderitaan datang ya, kamu visualisasikan rasa syukur. Kamu penderitaan misalkan ditagih debt collector 3 juta gitu ya. Kamu diteror, anakmu diteror, keluargamu diteror. Cara mengatasinya ya dilunasi. Caranya dilunasi.
Tapi cara mengatasi mind di dalam agar kamu tidak menderita, sebenarnya masalah-masalah semuanya itu pasti teratasi, teman-teman. Pasti teratasi. Cuman kita harus mengatasi masalah di dalam dulu agar kita mampu lebih bisa mengatasi masalah di luar. Pasti teratasi semua masalah itu. Badai itu pasti berlalu. Misalkan masalah itu tadi debt collector atau utang banyak dan sebagainya. Terus kamu menciptakan visualisasi bahwa banyak loh orang-orang itu, misalnya hutangmu 3 juta ya, kamu memvisualisasikan orang-orang yang hutangnya itu 1 miliar, utangnya itu 2 triliun, utangnya itu, jadi kamu melahap badai kecil 3 jutamu itu dilahap oleh penderitaan orang lain yang lebih besar. Itu metode kedua. Makanya cepet kan, kamu visualisasi itu kan cepet. Kamu membayangkan gajah, gajah ada. Kamu membayangkan kopi, kopi ada dalam pikiran. Pikiran itu sangat cepat, teman. Nah, beda sama metode yang pertama. Metode pertama itu kamu mengamati, menikmati, mengenali pikiran-pikiran itu, sehingga itu takes more time gitu kan. Tapi ketika kamu sudah bisa mengenali itu, akhirnya kamu lebih kuat, lebih terbiasa dengan itu. Itu kan sama, cuman beda metode. Seperti itu ya. Tadi Mbak RSN itu panjang banget pembahasannya. Terima kasih ya atas pertanyaannya, telah memantik beberapa bahasan yang lain. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Kembali lagi ya, bahwa orang-orang yang menderita, orang-orang yang merasa memiliki trauma, merasa dirinya tersakiti, sakit hati dan sebagainya, itu sebenarnya orang-orang yang salah identifikasi. Jadi dia itu lupa. Kita itu hanya perlu ingatan itu aja ya, teman-teman. Kita hanya perlu beberapa ingatan untuk berjalan ke depan. Kalau di agama mayoritas ya, di Islam, itu kan ada cerita di kitabnya orang Islam itu, Quran. Itu kan ada cerita bahwa dulu itu ruh kita, ini ceritanya di kitab itu ya, ruh kita itu sudah menyaksikan dan sudah bersaksi di depan Tuhan. Tapi ketika ruh itu turun ke dalam wadah jasad, ruh itu lupa dengan penyaksiannya. Ya sebenarnya itu yang kita cari. Kita tuh hanyalah mencari ingatan. Sebenarnya kita sudah menemukan. Kesadaran itu bukanlah hal baru, teman-teman. Itu sudah ada. Raw materialmu itu kesadaran. Kamu itu sudah sadar sedari lama. Itu sudah sadar. Ini cuma tinggal gitu aja loh. Tinggal memantik beberapa ingatan yang sebenarnya itu kamu itu bukan ego. Kamu itu sudah bersaksi loh dulu. Kamu sudah melakukan penyaksian dulu. Tapi ketika kamu lahir di dunia ini, akhirnya banyak pengalaman, banyak nama yang diberikan kepadamu, banyak julukan yang diberikan kepadamu. Akhirnya ketika orang datang membawa provokasi-provokasi tentang julukanmu, tentang namamu, tentang lingkunganmu, tentang keluargamu, kamu merasa tersakiti. Padahal dulu itu kamu benar-benar pure, murni, tanpa ada ego-ego seperti itu. Itu ya teman-teman. Oke, dari Mas Fatih Wijaya. Apakah saat ini kita menjadi objek Tuhan, Mas Prabu? Ini kalau bahas Tuhan itu sebenarnya mungkin next live ya teman-teman. Karena bahas Tuhan itu kompleks. Karena gini, banyak orang yang mengira bahwa Toporoso itu anti Tuhan. Kayak ini akun agnostik, akun ateis dan sebagainya. Padahal enggak ya. Tuhan yang dimaksud Toporoso itu adalah bukan Tuhan di dalam kepalamu. Jadi apapun yang ada di dalam kepalamu yang kamu sangka Tuhan, itu bukan Tuhan.
Ini harus next itu sih, harus next life. Makanya aku nggak berani dari tadi ngomong ketuhanan. Ini harus bahasan khusus sih untuk Mas Fatih ya. Karena ini menyangkut ketuhanan. Oke ya. Mungkin next lah Mas Fatih, next live kita akan membahas itu ya. Oke, dari Mas Abi Nazar, kesadaran itu di otak apa di jiwa? Ini bahas jiwa ini juga harus next live sih sebenarnya. Soalnya gini teman-teman, kesadaran itu nggak mengenal jiwa, nggak mengenal ruh, nggak mengenal apapun itu. Jadi kesadaran itu nggak mengenal apa yang ada di otakmu. Karena kesadaran itu menganggap apapun yang ada di otakmu, apapun yang kamu kumpulkan, itu bukan kamu. Jadi yang kamu anggap kamu itu ruh, kamu itu jiwa, kamu itu jasad, itu bukan itu. Makanya di Buddha, Siddhartha Gautama itu pernah berkata bahwa diri itu nggak ada, jiwa itu nggak ada, ruh itu nggak ada. Yang ada hanyalah anatta. Anatta itu adalah ketidakakuan. Yang ada hanyalah itu. Maka semuanya ditiadakan. Kalau di filsafat itu nihilisme dan sebagainya. Cuman ini beda dengan filsafat ya teman-teman. Kalau filsafat itu kan hanya berteori dalam pikiran ya. Dia tidak praktek pernafasan, dia tidak praktek macam-macam itu. Beda. Jadi mungkin untuk kesadaran itu adanya di mana? Di otak atau di jiwa dan sebagainya. Itu coba kamu praktekkan dulu. Praktekkan pengamatan, praktekkan macam-macam yang tadi kita bahas di part pertama yang sebelum ini, dan kita sampai bahas ke sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tentang ini, tentang yang kamu tanyakan itu akan terjawab ketika kamu sudah praktek. Sudah mempraktekkan pengamatan, mempraktekkan penerimaan diri, mempraktekkan macam-macam itu. Banyak orang yang berhenti di sapu, teman-teman. Jadi kan Topo Rosso ini punya sapu ya, punya teori. Sapu itu aku ibaratkan teori. Punya sapu bernama kesadaran. Terus di akun lain itu ada sapunya juga. Sapu bernama makrifat misalnya. Di akun lain itu ada sapunya juga, sapu bernama tantra. Sapunya macam-macam. Tapi pertanyaannya satu, kamu kapan menyapu? Kamu terus mengumpulkan koleksi sapu-sapu koleksi. Kamu mengoleksi sapu. Ketika kamu melihat ada orang membawa sapu nih, akhirnya kamu berikan banyak sapumu ini. Maksudmu apa? Maksudmu gini apa? Jadi menyalahkan. Ini bukan aku bermaksud menyalahkan Mas Abi Nazar dengan pertanyaan ini ya. Ini aku contohkan di lapangan, kenyataannya seperti itu. Banyak orang-orang yang mengumpulkan sapu tanpa pernah menyapu. Jadi isi kepalanya itu hanyalah ilmuku yang paling benar, ilmumu salah, seperti itu. Itu ya. Tapi untuk jiwa atau otak, kesadaran itu ada di mana? Itu next live aja Mas Abi Nazar. Karena ini butuh bahasan khusus ya. Makasih Bang Prabu penjelasan sedikit tentang ruh dan jiwa. Oke. Dan jasad Mas Aryo Iyo. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada ditanyakan nih, kita akhiri nih. Oke. Dari Mas Fandi Yu. Perlukah kita punya rasa pesimis? Apa yang dimaksud sama Topo Sliro? Oke. Rasa itu kan bukan diri kita ya teman-teman ya. Rasa itu adalah feeling, deep feeling, dimensi yang deep dari feeling, dari perasaan yang kita sebut sebagai rasa. Kita itu bisa mengamati nggak rasa pesimis itu? Kalau kita bisa mengamati rasa pesimis itu, berarti rasa pesimis itu bukan kita. Ketika kita merasakan rasa bahagia, kita bisa mengamati nggak rasa bahagia itu? Kalau kita bisa mengamati rasa bahagia itu, berarti itu bukan kita.
Jangan salah mengidentifikasi bahwa rasa atau rasa sejati, rasa ingsun, rasa sejati ning rasa dan sebagainya. Sejati ning rasa, kalau kamu bisa amati, itu bukan sejati, itu bukan kamu. Selama kamu bisa mengamati itu bukan kamu. Selama kamu bisa merasakan itu bukan kamu. Apapun sebutannya, entah itu sejati ning rasa, entah itu ingsun, entah itu Tuhan, entah itu Nur Allah, Nur Muhammad dan sebagainya, itu selama kamu bisa menyaksikan dan bisa mengamati, itu bukan itu. Itu ya. Karena tadi seperti yang part pertama, ketika aku bisa mengamati suatu hal, berarti aku kan bukan itu. Ketika aku bisa mengamati mengamati rokok ini, aku kan bukan rokok. Kamu bisa nggak mengamati rokok ini? Bisa. Ya berarti kan kamu bukan rokok. Kamu kan manusia. Kan kamu bisa mengamati rokok. Terus banyak orang yang halu menamai rokok ini adalah ingsun, rasa sejati dan sebagainya macam-macam. Akhirnya dia mengira bahwa dirinya itu rokok. Jadi ketika rokok ini tak pukul-pukul, dia merasa tersakiti. Ketika keilmuan rasa sejati itu, keilmuan makrifat yang dia punya, keilmuan sastro jendro, keilmuan macam-macam itu aku sakiti, dia ikut sakit. Kenapa kamu ikut sakit? Jangan-jangan kamu salah identifikasi. Jangan-jangan kamu mengira ilmumu semua itu punyamu, ilmumu semua itu kamu. Kan nggak gitu. Gitu ya. Ini ya Prabu cerita di lapangan ya, karena banyak pejalan spiritual yang marah ketika Prabu ejek ilmunya. Kan itu aneh. Katanya dia sudah menemukan. Apa jangan-jangan dia salah identifikasi gitu ya. Itu kan pertanyaannya. Ada orang yang mengejek kesadaran sana sini, mengejek Toporoso, mengetes Prabu, testing Prabu, testing Toporoso dan sebagainya. Bagi Prabu itu hanyalah ego-ego aja. Mereka nggak akan bisa menyerang apa yang inti, apa yang ada di dalamku. Mereka nggak akan bisa menyerang itu. Mereka hanya bisa menyerang ego-ego yang di luar. Ya karena itu ego gitu. Balik lagi ya teman-teman. Oke, next pertanyaan dari Ari Iyo 123. Bang Prabu, bagaimana bisa sinkron sifat lahiriah kita dengan ada berita-berita yang benar dan salah? Oke. Maksudnya sinkron itu meletakkan ya, mana yang benar, mana yang salah. Saya kembali lagi ya teman-teman ya. Kembali lagi ke bahasan tadi Mas Ari Iyo. Gini. Aku akan menganalogikan gini. Ketika ada suatu kejadian yang pas dengan keinginanmu di dalam pikiran, itu kamu sebut sebagai nikmat, ya kan? Wah, aku diberi nikmat oleh semesta, ya, misalkan gitu ya. Kenapa? Nikmat apa? Aku tiba-tiba di rekeningku itu ada transferan orang yang tidak dikenal 10 juta. Wah, ini nikmat sekali. Terus ada kejadian lagi, kejadian yang tidak sesuai dengan keinginanmu di pikiran, sehingga kamu ngomong apa? Aku diberi ujian dari semesta. Loh, kan kenapa ujianmu? Dompetku dicuri Prabu, dompetku hilang dan sebagainya, ujian dan sebagainya macam-macam. Ya gak? Sama seperti konsep surga dan neraka. Ketika kenikmatan itu sesuai dengan diri kita, akhirnya itu surga, itu nikmat. Bukan kenikmatan ya, ketika kejadian itu sesuai dengan keinginan kita. Dan ketika kejadian itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita beri nama neraka. Dan kamu bisa tahu neraka dan surga itu ketika kamu bertanya ke semua orang. Surganya itu beda-beda,
nerakanya mereka itu beda-beda. Jadi surga dan neraka itu ada di mana? Ada di sini, di mind. Untuk apa? Untuk membatasi mind dan untuk menggerakkan ke depan, untuk membatasi bahwa ada batasan bernama dosa dan ada harapan untuk bergerak bernama pahala, misalnya seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaan Mas Ari Iyo. Ari Iyo ini kan ngomong bahwa benar dan salah. Ini benar menurut siapa? Salah menurut siapa? Ini surga menurut siapa? Ini neraka menurut siapa? Seperti itu loh. Jadi jangan salah identifikasi dulu. Salah dan benar itu dari mana? Dari sini. Jadi ketika kita memahami, misal ya, ada berita kecelakaan gitu, atau ada berita pembunuhan misalnya, itu salah benar kan dari sini. Nah, masalahnya di budaya kita, di moralitas kita itu membunuh itu salah, maka kita menganggap itu salah. Seperti kasusnya Sambo ya, Sambo dan Brigadir Yosua itu, kita menganggap Sambo itu salah. Iya memang salah, secara morality dan adab itu salah. Tapi penghakiman salah kita itu cuma dari pikiran gitu. Dan kita menganggap diri kita benar ketika kita menyalahkan itu. Maka sebenarnya dosa terbesar Sambo, atau bukan, jangan Sambo lah, dosa terbesar koruptor yang ada di Indonesia itu, dosa terbesar mereka itu bukan mengkorupsi dana negara. Dosa terbesar mereka itu membuat kita itu merasa paling benar. Dosa terbesar mereka itu, mereka melakukan korupsi, akhirnya banyak orang yang menganggap dirinya benar bahwa dia itu tidak korupsi. Dia nggak pernah korupsi, misalkan kayak gitu. Yakin kamu nggak pernah korupsi? Ada berapa banyak korupsi penyaksian di dalam dirimu? Ada berapa banyak korupsi nafas yang tidak kamu sadari? Ada berapa banyak korupsi hati nurani yang tidak kamu sadari? Itu kan juga bentuk dari korupsi. Kita terlalu salah mengidentifikasi. Akhirnya melihat kejadian itu, wah salah ini, menggebu-gebu menilai. Jangan menilai dulu. Itu hanyalah sebuah kejadian tampil di depanmu. Kamu amati dulu kejadiannya. Memang salah secara morality dan adab. Morality dan adab kan untuk di luar ya. Morality dan adab itu untuk gimana kamu bersosial di luar. Di dalam, kamu itu bebas dari itu. Bebas dari morality dan adab itu bebas di dalam. Ada kebebasan di dalam yang belum kamu jamah. Dan kebebasan itu akan membuka beberapa dimensi yang ada di mind, di energi, di cakra, macam-macam itu ya. Jadi untuk cara biar sinkron sifat lahiriah kita ke berita-berita besar dan salah, ya kita amati aja berita-berita itu. Salahnya dari mana, benarnya dari mana, gitu aja. Jangan terlalu salah identifikasi gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ari Iyo untuk pertanyaannya. Dari Mas Fandiyu, kalau kita bisa mengamati aku sendiri, kesadaran diri, koreksi diri, apa itu rasa tentang aku sendiri bang? Tadi Mas Fandiyu itu bertanya, ketika aku sudah bisa mengamati diriku sendiri, apakah rasa koreksi diri itu adalah rasaku mas dan sebagainya. Iya, maksudnya gini Mas Fandi, kamu bisa mengamati, kamu bisa melakukan pengamatan itu tujuannya itu cuma satu, yaitu kamu berkembang menjadi lebih manfaat.
Ya kan outputnya kan rahmatan lil alamin ya. Kembali lagi ke outputnya agama Islam ini ya, agama mayoritas di Indonesia. Rahmatan lil alamin, kedamaian, peace. Kan outputnya itu. Jadi kesadaran ini hanyalah alat untuk membantumu untuk berkarya lebih dan bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi bukan malah merasa paling benar ya, bukan ya, tapi lebih kayak memperdayakan diri lebih, akhirnya bisa manfaat ke orang lain. Itu outputnya ya. Makanya dari @jt TJIA, apa nih Prabu omongnya nih, TJT Prabu, kerabat saya mengalami meditasi hingga bisa melihat makhluk alam lain. Apakah itu benar? Aku sempat takut untuk mulai menyapu karena takut melihat hal tersebut. Ini coba digali lagi Mas atau Mas ini. Mas JT atau Mbak JT. Dimensi makhluk-makhluk itu dimensi mana? Kenapa kok setiap makhluk di Indonesia, makhluk gaib Indonesia itu beda sama makhluk gaib di Arab misalkan, atau di Amerika? Gimana bentuk makhluk gaib di Denmark atau di Argentina? Atau bukanlah, jangan negara-negara lain lah selain Indonesia. Coba kamu browsing bentuk makhluk gaib zaman Majapahit sama zaman era Jokowi. Zaman era sekarang. Itu kamu browsing, bentuknya kayak gimana sih? Beda. Makhluk gaib itu hanyalah visualisasi mind. Visualisasi dimensi ketakutan manusia. Aku bukan ngomong dimensi gaib itu nggak ada ya. Dimensi gaib itu ada, cuman wujudnya itu sesuai dengan ketakutanmu. Mungkin ya ke depannya, mungkin sekarang pocong-pocong itu kain kafan ya. Mungkin ke depannya ada pocong itu pakai kain plastik karena korban COVID kemarin. Mungkin ya, bisa jadi. Karena setiap tahun, setiap masa itu selalu visualisasinya itu berbeda. Nah, terus kenapa Prabu meditasi itu bisa mengaktifkan visual-visual itu? Karena meditasi itu pada dasarnya kita bisa lebih memahami pikiran kita sendiri, lebih bisa memvisualisasikan ketakutan, kebahagiaan, surga, neraka, macam-macam yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Sekarang gini, nggak usah bahas makhluk itu ya, kita bahas ada pengalaman temennya Prabu. Itu dia cerita gini, Mas, aku itu meditasi ini jam berapa ini? Oh, masih lama. Aku meditasi, terus aku masuk ke langit-langit gitu. Langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh itu aku bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sebelum masuk ke langit ketujuh itu aku dikasih beberapa pertanyaan kepada penjaga pintu gerbangnya dan sebagainya. Terus dia kan bangga dengan pengalaman itu ya. Oke. Tapi aku tahu bahwa dia itu salah identifikasi. Aku goda gini akhirnya, Mas, sampean kan bertemu Nabi Muhammad di langit ketujuh ketika meditasi misalnya. Menurutmu Siddhartha Gautama itu orang tercerahkan nggak sama seperti Nabi Muhammad? Dia tercerahkan Mas, gitu, dia ngomong gitu. Kalau itu Siwa atau Krishna atau Yesus Kristus dan sebagainya, itu orang-orang tercerahkan nggak? Tercerahkan Mas. Terus kenapa yang kamu lihat cuma Nabi Muhammad di langit ketujuh? Kamu nggak lihat Siddhartha Gautama di langit ketujuh?
Yesus Kristus atau Semar. Di langit ketujuh mana? Terus dia bingung dan sebagainya. Ya kembali lagi ke tema hari ini, salah identifikasi. Apapun yang kamu lalui di dalam meditasi, baik itu ketakutan atau kebahagiaan, kamu akan memvisualisasikan dengan yang terdekat dengan kamu. Karena dia Islam, ya kenikmatan tertingginya ketika dia itu bertemu Nabi Muhammad di langit ketujuh. Ketakutannya ketika dia itu melihat siksa neraka versi Islam. Gitu kan? Kan gitu. Ya sekarang loh, kamu coba tanya umat Kristen atau Buddha. Dia itu kenikmatan tertingginya itu bertemu Nabi Muhammad atau bertemu Siddhartha Gautama atau bertemu Yesus Kristus. Atau ketakutan terdalamnya dia itu nerakanya itu versi Islam, versi Buddha atau versi Kristen gitu loh. Itu kan bentuk-bentuk visualisasi aja teman-teman. Karena kita salah identifikasi agama, nama Tuhan, nama Nabi, nama kitab, pengalaman-pengalaman semuanya itu hanyalah ego-egomu aja. Kan kamu bisa mengamati itu. Kamu bisa mengamati di langit ketujuh itu ada siapa saja. Berarti kan siapa saja itu bukan kamu. Kembali lagi ke bahasan awal loh, bahwa apa yang bisa kamu amati, apa yang bisa kamu lihat, itu bukan kamu. Ya kan? Sama seperti Mas atau Mbak JT ini. Aku takut kalau meditasi itu ketemu makhluk-makhluk seperti itu. Ya ubah aja ketakutanmu. Misalnya ketakutan mendalammu itu bertemu debt collector kan? Ya nanti akan muncul debt collector misalnya gitu. Atau ketakutan apa terdalammu itu melihat ibumu tidak bahagia, nanti akan muncul ibumu tidak bahagia. Dan apa salahnya ketakutan itu muncul? Kita itu punya ketakutan teman-teman. Kita tuh, semua orang itu punya ketakutan. Jadi emang apa salahnya kalau ketakutan muncul? Emang kita dituntut terus berani. Kita itu dituntut untuk jujur. Jujur apa? Jujur kalau kita takut. Jujur kalau kita macam-macam itu. Jadi gitu ya Mbak JT ya. Jadi nggak usah takut sih. Menurutku ya dihadapi aja. Karena ketakutannya dari main, ya sama seperti Prabu tadi, surga neraka itu di sini. Oke ya. Kaos beli di mana Mas? Bentar, ini belum terbit, ini merchandise-nya Toporoso, tapi ini masih dummy atau sketsa. Nanti kita akan terbitkan resmi merchandise-nya Toporoso. Makasih penjelasannya Mas, sama-sama. Oke. Terima kasih pencerahannya Mas. Oke, sama-sama. Oke ya. Apa bisa dicukupkan? Kayaknya sudah bisa dicukupkan ya. Oke. Closing statement. Tema hari ini itu adalah tema yang cukup tricky. Tricky itu kayak ya sulit, gampang ya gampang, karena ketika kamu memahami kesalahan identifikasimu, kamu akan lebih paham dengan suatu hal. Kesimpulannya itu sebenarnya jangan terlalu salah untuk mengidentifikasi kamu itu siapa. Kamu itu sudah mawar. Kenapa kamu mensosokkan dirimu sebagai mawar? Kamu itu sudah mawar. Nggak perlu sosok mawar untuk jadi mawar. Misalkan kamu bunga mawar ya. Aku ibaratkan kamu bunga mawar. Kamu mencari sana sini untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari pengalaman dan sebagainya untuk memahami mawar itu apa. Tapi kamu salah memahaminya. Salah dalam artian apa? Ketika semua pengalaman itu masuk ke dalam dirimu, pengetahuan masuk ke dalam dirimu, kamu mensosokkan mawar itu di sini.
Sehingga kamu mengira mawar yang di sini itulah dirimu, padahal bukan. Apapun yang ada di sini itu bukan dirimu. Jadi ini soal persoalan gini aja sih. Ada mawar yang mencari keilmuan sana sini, yang mencari pengalaman sana sini, dan dia menciptakan sosok mawar. Dan dia yang mawar, yang sudah mawar, dia mengira sosok mawar yang dia buat, sosok mawar yang dia ciptakan dengan banyaknya pengalaman dan banyaknya trauma-trauma di dalam dirinya itu dia. Padahal kan bukan. Kamu itu sudah mawar, ya. Kamu itu sudah sedari awal itu mawar. Kenapa kamu membutuhkan sosok mawar? Kamu itu sudah mawar sedari awal. Kamu itu sudah sadar sedari awal, sudah punya kesadaran, sudah punya penyaksian. Hanya tinggal beberapa ingatan aja, dipantik beberapa ingatan. Itu sih. Oke, bisa dicukupkan ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang ketinggalan live-nya, nanti aku share di YouTube untuk live. Ini kan live kedua, yang tadi itu diputus sama Instagram live karena durasi Instagram live itu 1 jam. Jadi aku buat live baru. Oke ya, nanti aku upload dua-duanya di YouTube. Tunggu aja, mungkin besok atau besok lusa lah videonya ada. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai jam segini, mengikuti part pertama sampai part kedua ini. Terima kasih banget. Dan jangan lupa menyapu teman-teman, karena apapun yang Prabu omongkan dari part 1 sampai part kedua itu hanyalah sapu-sapu saja. Jadi tinggal kamu caranya, bagaimana cara kamu menggunakan sapu itu, bukan bagaimana kamu mengoleksinya ya, dan tidak pernah menyapu. Oke, salam semesta untuk kita semua, rahayu bagi semesta alam.